Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Atma. Senang sekali kami bisa menyapa sahabat Atma semua. Saya Farika dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Sudah lama banget nih kita mau manggil Mas Rido karena salah satu inovator yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, yaitu tentang ketan Mas Rido. Apa sih ketan Mas Rido? Nanti kita akan bahas selengkapnya. Sebelumnya sahabat Atma, boleh dong kita berkenalan dulu ya dengan Mas Rido. Silakan perkenalkan diri kepada sahabat Atma. Oke, sahabat Atma, perkenalkan nama saya Rido Mariksa. Biasanya teman-teman manggil Pak Rido, pasien juga manggil Pak Rido. Di sini saya diundang nih sama mbaknya buat ngisi podcast kita di RSJ ini. Saya juga sebagai inovator dalam pengembangan ketan Mas Rido. Oke, jadi seperti itu ya sahabat Atma. Langsung aja ya kita tanya ke pertanyaan pertama kita. Secara singkat aja nih Mas Rido, apa sih ketan Mas Rido itu? Oh ya, ketan Mas Rido itu sebenarnya bukan saya penjual ketan ya. Iya. Jadi ketan itu singkatan ya, kenali tanda untuk ketannya. Jadi kayak screening gitu, kenali tanda. Masnya itu kecemasan, Rido itu mengakhiri hidup, depresi secara online. Agak maksa sih, tapi itu sebuah singkatan. Iya, karena kita sebagai ASN ya juga dituntut untuk selalu berinovasi. Ya, dan salah satunya ini tercetuslah ketan Mas Rido gitu. Lalu apa yang melatar belakangi tercetusnya ketan Mas Rido ini sendiri? Ya, tadi karena saya di sini perawat jiwa ya. Saya dinasnya kebetulan di ruang cendrawasih. Yang melatar belakangi di ruang cendrawasih itu yang dirawat biasa pasien-pasien dengan pasien dalam moderat mild, dari ringan ke sedang. Biasa kalau berat itu ranahnya ke bangsal seperti belibis atau elang. Kalau teman-teman bilang ODGJ berat itu skizofren ya. Skizofren itu mungkin sebelum sudah jelaskan sama dokter Lita. Nah, itu udah jelas tuh skizofren itu misalnya ada halusinasi, waham. Cuma sekarang ini kan eranya kayaknya lebih ke sedang. Kayak cemas, depresi gitu. Depresi ini kan setiap orang kan untuk memvalidasinya itu yang kita tahu ya, tadi depresi itu kan kalau kita depresi terus kita jelaskan ke tadi stigma tadi, karena dia terbentur stigma. Depresi itu bisa aja karena orang nggak paham, dia langsung dibenturkan ke arah lain. Misalnya dia kurang iman lah, atau kurang beribadah lah, kurang berusaha. Pasti dilarinya ke arah situ. Iya, karena tadi stigma tadi. Akhirnya orang juga enggan berobat. Sedangkan dia misalnya mengalami depresi, dia bingung nih mau kemana gitu. Karena jiwa tadi tuh ya, jiwa itu kan dilihatnya sesuatu yang holistik. Jadi itu sifatnya dia nggak kelihatan. Jadi orang tuh kadang menerka-nerka, efeknya bisa ke hal-hal goib gitu. Iya, betul. Itu jadi latar belakangnya ya Mas Rido ya. Kemudian kalau untuk cara kerja aplikasinya, ini kan sebuah aplikasi kah atau web? Ini bentuknya web platform ya. Platform, jadi web platform bentuknya, jadi kita nggak mesti install aplikasi kayak Android gitu, enggak. Dia ini berbasis web, yang jelas dia screening awal, terus dia kayak mudah gitu digunakan. Maksudnya mudah digunakan, dia nggak perlu install aplikasi. Misalnya kalau di Android dia harus buka Play Store, terus dia install Android dulu, nggak mesti gitu. Jadi hanya save link aja ya? Ya, jadi kayak dia langsung buka ke web. Bukan sekedar web juga, dia kan maksudnya di dalam web itu ada link-link kayak link video, jadi orang-orang yang mengisi juga mendapat informasi-informasi, nggak langsung. Dan videonya video edukasi tentang depresi, kesehatan jiwa juga. Ya, ada depresi, ada cemas juga, video-video kita juga, teman-teman dokter juga yang gunakan. Yang jelas dia user friendly lah, maksudnya di sini dia bisa digunakan kapan aja, di mana aja, 24 jam. 1 minggu, 1 tahun gitu. Betul. Terus yang jadi catatan ya, ini nih sebagai alarm dini aja, bukan berarti kita ngisi terus kita langsung tegak diagnosnya, dia tetap harus konsultasi juga. Terus bisa diakses sama siapa aja. Terus yang jelas ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan seputaran tadi cemas dan depresi. Oke. Itu cara kerjanya. Kemudian kalau indikator yang digunakan dalam scoringnya ini seperti apa? Indikator, jadi pertanyaan-pertanyaan diambil ini, saya ngambilnya ini dari
punya teman-teman spesialis ya. Jadi ada namanya PHQ 9. PHQ 9 itu bahasa Inggris ya, Patient Health Questionnaire 9 gitu. Jadi ada 9 pertanyaan untuk menanyakan seputar depresi. Jadi itu ada jurnalnya, nggak saya karang-karang sendiri. Nah gitu. iya itu, karena kan kita kan nggak mungkin membuat suatu inovasi itu tanpa jurnal yang memang pas untuk inovasi tersebut ya, betul. kan. Jadi untuk PHQ 9 itu kayak Ikatan Psikiater Indonesia sudah diuji ilmiah juga, sudah uji realitas validasi juga sama GATE 7. Jadi GATE 7 itu untuk cemasnya, anxiety disorder 7. Jadi ada sekitar 22 pertanyaan gitu, sedikit. Oh gitu ya Mas Rido ya. Oke sahabat Atma, itu sekilas. Nanti coba deh nanti misalnya kita kasih linknya di sini ya, bisa di bawah sini, bisa dicoba oleh sahabat Atma semua untuk mencoba nih deteksi dini ya tentang tingkat kecemasannya sahabat Atma semua. Sampai saat ini nih ya Mas Rido ya, sudah berapa banyak yang kedetek sudah menggunakan aplikasi atau web ini? Ini kan launchingnya akhir tahun ya, pas peringatan Hari Jiwa Sedunia yang tahun lalu 2024 akhir Oktober. Tapi saya sudah mulai Agustus ini sudah mulai dibuat, sudah mulai disebar buat seberapa tertariknya sih orang buat mengisi gitu. Kita uji validitas kecil-kecilan aja buat di ruangan dulu. Untuk ini belum setahun hitungannya, sekarang baru saya lihat sekitar 2 minggu yang lalu itu di database-nya sekitar 1.800. Wow, berarti antusiasnya cukup tinggi. Jadi, kalau untuk hitungan dari berapa bulannya kita launching itu? Sebenarnya tinggi banget malah. Cuma ini mungkin dia kan karena tadi mudah. Jadi misalnya kemarin kan kita adakan kayak di pameran-pameran. Itu mungkin dia bagikan ke keluarga, ke teman-temannya, ke saudara. Ada yang share sampai ke grup kelasnya mungkin kelasnya. Jadi mudah gitu dia bagikan. Apalagi ini karena user friendly gitu, jadi untuk Gen Z ya, anak-anak sekolah waktu kita pameran itu banyak ya yang menggunakan. Oke, seperti itu. Nah, manfaat dari ketan Mas Rido yang paling terasa tuh apa? Manfaatnya, saya ada share juga link ini buat keluarga pasien. Keluarga pasien yang tadinya dia menganggap misalnya dirinya sebenarnya apa sih ini cuma masalah kecil, nggak perlu dibesar-besarkan. Ternyata setelah dia ngisi hasilnya kuning gitu, hasilnya merah. Ternyata akhirnya dia tahu, akhirnya dia cari pertolongan, akhirnya dia paham ternyata sehat. Jiwa itu bukan yang kayak jalan-jalan keliaran di jalan gitu aja, tapi dari arahnya, ini aku depresi nih, sekarang ternyata aku sudah masuk anxiety nih, yang jelas anxietas disorder ya, soalnya kecemasan maksudnya. Jadi kalau dia udah paham, paling nggak dia tahu, langkah yang harus ku ambil, ternyata aku harus konsuli buat memvalidasi seberapa parah aku, atau kira-kira apa yang harus aku lakukan, paling nggak dia bisa seperti itu sih manfaatnya. Jadi orang mulai sadar untuk berobat. Nah itu ya, jadi digarisbawahi orang mulai sadar untuk mulai berobat gitu. Nah tadi kan Mas Rido mengatakan kalau misalkan ini sebagai alarm ya. Dan saya juga kan sudah pernah mencoba juga ya aplikasi ini gitu. Jadi kan ada warna-warna nih kalau kita habis ngisi nih, hijau, kuning, merah. Nah apa yang harus dilakukan kalau misalkan hijau apa, kuning apa, merah apa, seperti itu? Tadi kan dia karena sifatnya tadi scoring ya, jadi scoring nanti dia berdasarkan skor pertanyaan yang sesuai kita isi. Kalau dia hijau artinya mungkin saat ini dia sedang nggak depresi, saat ini dia baik-baik saja. Kalau kuning dia moderate mild, berarti artinya dari hijau, kuning, merah. Kayak hijau, kuning itu di tengah-tengah. Mungkin saat ini dia lagi sedih, cuma dia nggak sampai perilakunya nggak sampai mempengaruhi di kehidupan sehari-harinya, ke pekerjaannya, ke sosialnya. Kalau dia merah mungkin bisa ada keinginan bunuh dirinya kuat, atau dia mempengaruhi ke lingkungan sosialnya. Itu yang mengkhawatirkan. Itu mengkhawatirkan. Kadang dia ngerasa nggak sakit, tapi kalau dia ngisi, ternyata ini sama nih kayak aku, coba isi ternyata hasilnya merah. Akhirnya kan alarm bagi dia, ternyata aku merah nih, separah apa nih gitu. Jadi dia langsung konsul, memvalidasi, kira-kira gimana dok, siapa tahu. Kalau bisa aja sih, misalnya kita ya habis putus cinta aja ya. Kalau putus cinta terus kan
sedih berkepanjangan, tapi kan nggak bisa juga oh ini depresi nih, oh ini anxiety disorder nih, cemas disorder. Bisa sih, kita namanya juga pernah sayang terus putus ya sedih juga gitu kan. Tapi kan ada masanya, misalnya ya tadi dia bisa sembuh sendiri, misalnya ada yang butuh pertolongan gitu, ada yang cepat, ada yang sebentar, karena tadi setiap orang beda-beda. Iya betul. Berarti kalau misalkan merah, wajib tuh untuk konsultasi ke profesional kan? Ya paling nggak dia ke fasilitas kesehatan terdekat, ke puskesmas bisa barangkali. Ya, kan di sana ada dokter juga, ada perawat juga. Iya betul. Dan untuk ke rumah sakit jiwa sekarang juga kita terbuka juga untuk menggunakan BPJS ya, asalkan membawa rujukan dari fase 1 dan 2-nya seperti itu. Kalau misalkan mau ketemu psikiater atau psikolog bisa ya Mas Rido ya. Bisa. Oke, betul begitu ya sahabat Atma ya. Kemudian Mas Rido, adakah rencana ke depan nih untuk sosialisasi kayak ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus untuk membawa ketan Mas Rido ini supaya lebih dikenal lagi oleh khususnya anak-anak muda ya, karena generasi yang kita tahu kan Kaltim ini nomor 2 loh untuk ya kan Kaltim itu kalau tingkat depresi dan mengakhiri hidupnya itu bukan suatu prestasi pastinya kan, berarti kan ada yang harus dibenahi nih di dalam sosialitinya anak-anaknya muda sekarang gitu, walaupun tidak menutup kemungkinan juga yang seumuran kita juga memang punya tekanan-tekanan kehidupan kan gitu, tapi khususnya untuk yang anak-anak muda di luar sana gitu loh. Jadi adakah, kalau kita kan memang sudah selama ini pameran-pameran ya, tapi kan kalau ke sekolah, kampus-kampus, go to kampus itu kan belum. Adakah rencana seperti ya, rencananya memang kemarin ada omongan dari Bu Wadir Pelayanan ya, nanti kita bersurat deh ke Dinas Pendidikan. Tapi yang kayak kemarin kita pameran aja, gurunya ternyata singgah ke pameran kita terus, oh ini bagus nih, bolehkah saya share ke mahasiswa saya, atau nanti saya ajukan ke guru BK, apakah saya perlu bersurat menggunakan izin aplikasi Siketan ini misalnya, platform tadi saya ternyata kita belum bersurat, tapi mereka sudah antusiasnya tinggi. Karena kita beberapa kali sahabat Atma ya, kalau yang sudah mengikuti Instagram kita pasti tahu ya, kita ada di booth mana aja kan selama berapa bulan ini yang sudah setelah launching itu kita ada di Kaltim Fair ya, dan seperti itu. Jadi manfaatnya diulang lagi Mas Rido, manfaatnya tuh kalau bisa kita ikut pameran-pameran tuh seperti apa? Link-linknya bisa tersebar. Iya, kita ada rencana juga buat kaos misalnya, ada scan barcode di punggung misalnya, terus ucapan ayo untuk sehat hari ini, masa depan, dan hari tua, hari esok dan hari tua, kayak gitu kan membantu nih, penasaran ketan gitu kan, dia scan, oh ternyata screening mandiri. Terus kita juga kalau mau ngajak orang membuat misi juga kan nggak mesti kayaknya kamu ini deh, kayaknya saya lihat aktivitasmu hari ini nggak semangat, ini deh coba kamu isi ketan dulu biar kamu tahu, atau kan di situ ada informasi, siapa tahu dengan begitu dia punya keberanian. Karena jiwa tadi tuh ya, karena ini jiwa nggak terlihat, jadi gampang sekali muncul stigma gitu, stigma negatif. Dia nggak mau misalnya tadi karena temannya bilang lemah kamu, masa akhirnya dia nggak mau deh berobat. Iya, karena tadi nggak mau dianggap lemah. Takut dikatain, takut itu. Balik lagi kita harus tuh mematahkan stigmanya, break the stigmanya ya sahabat Atma. Kalau rumah sakit jiwa itu bukan rumahnya ODGJ, tapi rumahnya untuk orang-orang yang memang memiliki masalah kesehatan jiwa. Susah tidur aja termasuk kesehatan jiwa kan, masalah kesehatan jiwa kan. Jadi bukan hanya itu. Jadi jangan takut lah untuk rumah sakit jiwa. Pokoknya sekarang rumah sakit jiwa juga dibikinnya juga senyaman mungkin ya. Seperti kita sudah merenovasi tempat kita, prasarana-sarananya dan penunjang-penunjangnya gitu. Jadi jangan takut untuk datang ke rumah sakit jiwa. Jika sahabat Atma memang merasa ada yang lain nih di diriku gitu kan, silakan datang gitu. Oke lah Mas Rido, dari awal kita sudah bicara dari tercetusnya ketan Mas Rido sampai dampak sosialnya terhadap masyarakat, yang menurut saya sendiri yang sudah mengikuti perjalanannya ketan Mas Rido ini
sudah sangat membantu sekali sih untuk apalagi kalau misalkan untuk Gen Z ya, itu kan mempermudah mereka gitu. Jadinya mereka juga gak malu karena kan rame-rame kalau itu sama teman-temannya ya, betul seperti itu. Closing statementnya aja Mas Rido untuk sahabat Atma di rumah, untuk yuk gunakan ketan Mas Ridonya, silakan. Ya, semoga cerita podcast kita hari ini ya tentang ketan Mas Rido itu screening awal tentang kesehatan mental, depresi, cemas gitu kan, membuka mata teman-teman Atma untuk menjaga kalau mental health itu sama pentingnya, kesehatan mental itu sama dengan pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Mereka saling berhubungan sih. Kita misalnya pola hidup, olahraga teratur juga mempengaruhi untuk kesehatan mental kita seperti itu. Terus ingat ya teman-teman, untuk minta pertolongan kepada tenaga profesional itu bukan berarti tanda kita lemah. Justru itu keberanian untuk merawat diri. Mari teman-teman Atma, kita bersama membangun budaya untuk screening tadi, check in kayak periksa kesehatan mental secara rutin, terus saling mendukung buat orang-orang yang sedang berjuang melewatinya, terus juga kita bersama mewujudkan masyarakat yang lebih sehat serta berdaya mandiri seperti itu. Kayak titik awalnya MCU jiwa lah ya gitu. Titik awalnya. Kita kalau dia sudah, jadi teman-teman nanti boleh deh ini sambil ngisi biar dapat experience. Oh ternyata seperti ini gitu kan, berguna. Jadi ada tadi tuh frase-frase kuncian dari ketan Mas Rido itu, yaitu untuk sehat hari ini, sehat lusa, dan sehat hingga hari tua, seperti itu. Nah itu yang penting ya, sehat hari ini, sehat lusa, dan sehat sampai hari tua. Sehat sampai hari tua. Begitulah sahabat Atma. Cukup sekian podcast kita hari ini, tapi nanti kita mungkin bisa bikin part 2, part 3 ya, boleh, untuk karena ilmunya Mas Rido nih nomor 1 juga nih salah satunya nih, karena kan menjadi inovator juga. Mungkin nanti akan ada inovasi-inovasi lainnya gitu ya. Semoga. Mas Rido ya. Banyak kok teman-teman kita kemarin ini kan pas ada inovasi, pas lomba inovasi yang diadakan sama Ibu Direktur ya. Betul. Jadi banyak kan kemarin bagus-bagus kok. Ada lebih dari 20 orang juga ya nanti. Cuman kemarin memang yang salah satu yang teratasnya adalah Mas Rido, tapi nanti mungkin inovator dari Rumah Sakit Atma juga akan menawarkan inovasi pelayanan kesehatan jiwa kepada sahabat Atma. Jadi sahabat Atma jangan ragu sekali lagi untuk datang ke Rumah Sakit Atma Husada jika mengalami sesuatu yang berbeda di jiwanya. Silakan, profesional kita semuanya sudah tersedia ya, dari dokter, psikiater, psikolog, perawat, dan lain-lain tentunya, dan juga penunjangnya. Jika sahabat Atma ada pertanyaan lebih lanjut, sahabat Atma bisa menghubungi hotline service di nomor 0811 587 8787. Nanti linknya ketan Mas Rido akan ditayangkan ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Saya Farika. Saya Rido. Mengucapkan salam sehat jiwa dan raga. Assalamualaikum.